aku boleh milih, aku memilih untuk membahas mengenai musik, terlebih lagi banyak konser yang sudah diadakan di tahun ini. Dan kalau aku bisa milih, aku milih untuk bahas musik dan juga film mungkin, karena banyak banget film baru yang muncul di tahun ini. Ya, itulah perumpamaan sedikit mengenai kondisi generasi milenial dan juga generasi Z jika ditanya mengenai kondisi politik negara, termasuk pembahasan mengenai demokrasi. Saya, Farah Nabila dengan NIM 331242005 akan membuat video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial dengan fokus pembahasan mengenai fenomena upaya pembentukan generasi milenial dan juga generasi Z yang cakap akan berdemokrasi. Memiliki warga negara yang cakap akan berdemokrasi merupakan cita-cita bagi setiap negara yang menerapkan sistem demokrasi di negaranya, termasuk juga di Indonesia. Kesadaran akan berdemokrasi dan juga partisipasi dalam politik tidak serta-merta hadir begitu saja di dalam diri individu setiap warga negara. Penanaman sikap demokrasi dan juga partisipasi politik harus dilakukan sedari dini dengan melibatkan berbagai macam kegiatan kecil seperti penyampaian pendapat, memilih ketua OSIS, ataupun kegiatan kecil lainnya yang dapat mendorong tumbuhnya sikap demokrasi dan juga partisipasi politik. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi merupakan kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Sedangkan partisipasi politik menurut Herbert McCloskey adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupun tidak terlibat dalam pembentukan kebijakan umum. Saat ini, generasi milenial dan juga generasi Z mendominasi populasi penduduk di Indonesia. Menurut survei dari Alfara Research Center menyatakan bahwasannya sebanyak 85,4 juta jiwa atau setara dengan 44,6% dari jumlah pemilih yang ada di Indonesia ini berasal dari generasi milenial dan juga generasi Z. Dan angka tersebut tentunya akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya tahun, hingga pada tahun 2024 jumlah dari pemilih dari generasi milenial dan juga generasi Z tetap menjadi dominasi dari jumlah suara yang ada. Kondisi mengenai generasi milenial dan juga generasi Z tersebut tidak serta-merta memudahkan pelaksanaan demokrasi Indonesia, terkhusus pada generasi milenial dan juga generasi Z. Menurut survei dari Alfara Research Center juga menyatakan bahwasannya banyak dari anak muda yang menjadi bagian dari kedua generasi tersebut lebih tertarik untuk membahas mengenai pembahasan musik, film, lifestyle, keolahragaan, dan lain sebagainya dibandingkan untuk membahas mengenai kondisi sosial politik di negaranya. Kondisi tersebut tidak serta-merta terjadi begitu saja. Terdapat banyak faktor pendorong mengapa generasi milenial dan juga generasi Z ini apatis terhadap kondisi sosial politik di Indonesia. Dalam kondisi dewasa saat ini, banyak sekali di platform sosial media yang memperlihatkan bahwasannya banyak orang yang menghujat para politisi di Indonesia. Kemudian yang kedua, terjeratnya kasus korupsi yang melibatkan oknum politisi. Dan yang ketiga, banyaknya berita hoax atau berita bohong yang menyebar begitu luas dan cepat sehingga sulit untuk identifikasi fakta dan kebenarannya. Saat ini, kondisi generasi milenial dan juga generasi Z terhadap demokrasi di Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan. Ada 3 fokus permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kurangnya loyalitas terhadap kondisi sosial politik negara. Yang kedua, tingkat partisipasi yang rendah. Dan yang ketiga adalah kurangnya atau pasifnya dalam mengikuti kegiatan politik yang ada. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya harus didapatkan solusi yang efektif dan menjadi urgensi dari penyelesaian permasalahan yang ada, sehingga nantinya generasi milenial dan juga generasi Z ini dapat menjadi insan yang cakap akan berdemokrasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya nasib demokrasi Indonesia ini bergantung pada generasi milenial dan juga generasi Z. Tingkat kepedulian dan keaktifan kedua generasi ini untuk dapat memahami, menjaga, dan juga merawat demokrasi Indonesia dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Solusi pertama adalah memberikan pendidikan politik yang tepat yang ditanamkan sedari dini mengenai demokrasi dan juga partisipasi politik. Solusi yang kedua adalah melakukan komunikasi interaktif di media sosial. Tidak hanya satu arah saja dari para politisi membagikan kegiatannya, tetapi juga membangun komunikasi dua arah. Hal ini dapat meningkatkan ketertarikan generasi milenial dan juga generasi Z untuk turut aktif berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilu mendatang. Solusi ketiga adalah menghindari berbohong saat berkampanye, karena kejujuran merupakan dasar dari segala hal. Banyaknya berita hoax selama ini telah membuat para generasi milenial dan juga generasi Z takut akan politik dan juga demokrasi. Sehingga sebisa mungkin setiap aktor politik dan juga instansi terkait untuk tidak berbohong sebagai bagian dari strategi politiknya, karena mengembalikan kepercayaan membutuhkan waktu yang lama. Solusi yang terakhir adalah berikan ruang untuk menyampaikan. Generasi milenial dan juga generasi Z dapat memanfaatkan ruang tersebut untuk menyampaikan pemikiran, saran, dan juga kritik kepada pihak terkait, sehingga akan terbangun suatu kondisi politik yang baik antara aktor politik dengan masyarakat sipil, serta menguatnya demokrasi dan juga kepercayaan masyarakat. Dan itulah beberapa solusi yang dapat saya sampaikan sebagai upaya pembentukan generasi milenial dan juga generasi Z yang cakap akan berdemokrasi. Dan akhir kata, if millennials won't do the best in the politics, very important, millennials can and Gen Z on the right momentum, on the right time, on the right spot, and on the right point participate in politics. Sekian dan terima kasih.